Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video ini sanastamir kita akan lanjutkan materi al-madah atau ad-dars lughawiyah, pelajaran bahasa, lughah al-arabiyyah, lughatul arab, bahasa Arab. As-saf at-tasi, kelas 9 ya. Minal kitab al-arabiyyah baina yadayk, dari buku al-arabiyyah baina yadayk, al-kitab as-tsani, ini buku yang kedua, safhah ar-rabi'ah wa samanin, halaman 84. Ini kitabnya al-isdar al-awwal, cetakan yang pertama, bukan yang terbaru ya. Dakhalna ila safha ar-rabi'ah wa samanin, halaman 84. Min mudunil alamil kubra, dari kota-kota dunia yang terbesar. Ini maksudnya di antara kota-kota besar di dunia. Silakan disimak rekaman suara dari native atau orang Arab yang kita share di grup berupa MP3 ya. Ini salah satu bacaan yang di dalamnya. Ada gedung-gedung pencakar langit, ada jembatan, patung Liberty di Amerika ya berarti. Kalau ini kurang tahu nih kota mana. Kita pahami. Tokyo asimatul Yaban, Tokyo ibu kota Jepang. Waya belughu, dan mencapai adadu sukaniha, jumlah penduduknya, nahwa sekitar asyarah 10 malayina syakhs, 10 juta jiwa. Di Tokyo maqarrul imberatur, tempat atau pusat atau letak kekaisaran wal hukumah dan pemerintahan. Wa fihal masarif wasyarikat, dan di sana ada bank-bank dan juga perusahaan-perusahaan. Wa taksuru fi Tokyo, dan banyak di Tokyo itu imarat al-aliyah, gedung-gedung tinggi. Waqad unsyiat, dan telah berdiri Madinatu Tokyo, kota Tokyo, sanah al-khamisah wa sab'in arba'imi'atin wa alfin minal milad. Ini atau berdiri itu sejak tahun 1475 Masehi. Tuwajihu Tokyo menghadapi muskilat katsirah, problem yang banyak. Mislu, seperti al-izdiham, yakni kepadatan penduduk, wa talawus, dan polusi, wa zalazil, dan juga gempa-gempa. Kemudian yang berikutnya ada Al-Qahirah, Kairo, asimatu Misra, ibu kota Mesir. Wa akbaru muduniha, dan terbesar kota atau kota terbesarnya. Taqa'u ala nahrin Nil, terletak di atas sungai Nil. Wa yablughu, dan mencapai adadu sukaniha, jumlah penduduknya, nahwa samaniyata malayin, sekitar 8 juta syahsin, jiwa orang. Di Madinatil Qahirah, di kota Kairo, kasirun minal asar, banyak sekali minal asar, dari peninggalan-peninggalan. Ini banyak peninggalan zaman dulu, peninggalan bersejarah. Wal maktabat al-amah, dan perpustakaan umum. Watushtaharu, dan terkenal bi anna, bahwasanya dia Madinatul Ma'adin, kota menara, itu tempat azan. Likasroti masajidiha, karena banyaknya masjid nih. Masjid ada menaranya yang buat azan nih, tempat azan. Cuman saya belum pernah lihat bentuknya seperti apa, apakah menara semua atau seperti apa.
belum pernah melihat di gambar, video maupun berkunjung langsung. Wa min tilkal masajid, dan di antara masjid-masjid itu yang banyak tadi ada Masjid Amr bin Al-As, Masjid Amr bin As, Masjid Ahmad bin Tulun, Masjid Sultan Hasan, Masjid Muhammad Ali, Masjid Al-Azhar. Waqad asbahal an, dan sungguh telah menjadi saat ini, yakni saat ini telah menjadi Jami'ah Islamiyah Kabirah. Ini Masjid Al-Azhar ini jadi universitas Islam yang besar. Yudrasu fiha, dan dipelajari yadrusu fiha, belajar di sana al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab, wal ulum al-islamiyah, dari ilmu-ilmu Islam, tulabun, para pelajar, min kulli duwalil alam, dari setiap negeri-negeri di dunia. New York akbaru Madinah fil wilayatil muttahidah, terbesarnya kota, ini kota terbesar fil wilayat al muttahidah al amerikiyah, States United Amerika, ya, United States of America, kalau nggak salah itu ya, USA. Wa yujadu fiha, dan didapati di sana maqarul umam al-muttahidah, tempat atau pusat atau letaknya ini PBB, bangsa-bangsa yang bersatu, ya, persatuan bangsa-bangsa, al-masarif wa syarikat, dan bank-bank dan juga perusahaan. Ya belum ada dusukaniha, mencapai jumlah penduduk New York, sukani New York, penduduk New York, nahwa sab'ati malayin sekitar 7 juta jiwa. Waqad hajara ilaiha, dan telah berhijrah padanya annasu, para manusia, min kulli dual, dari setiap negara al-alam, dunia, lil amali wa talabil ilm, untuk bekerja dan menuntut ilmu. Taksuru fi New York, banyak di New York itu Natihatus sahab, pencakar langit. Wa tuwajihul madinatu, dan kota ini menghadapi muskilat, problem-problem katsirah yang banyak, misla, seperti al-faqr, kemiskinan, wal jarimah, kriminalitas, wal mukhaddirat, dan juga narkoba, obat-obat terlarang. Itu makna dari bacaan yang kita baca tadi. Ada Tokyo, Qahirah, sama New York. Kemudian berikutnya latihannya, ini benar atau salah, atau ini yang cocok itu yang mana, yang sesuai dengan kotanya. Ini ada Qahirah, Tokyo, New York. Nih, yang sesuai yang mana. Ini semua udah ada di bacaan, cuman mungkin kita ini artikan sebagian ya, yang mungkin belum ada. Ibu kota Mesir, Asimatu Misra wa akbaru muduniha, merupakan ibu kota Mesir dan kota terbesarnya. Yang kedua, Asimatul Yaban wa maqarul Imbrador, ibu kota Jepang dan juga pusat kekaisaran. Ada dusukaniha, jumlah penduduknya asyaratu malayin, 10 juta. Ada dusukaniha samani, yaitu malayin, 8 juta jumlah penduduknya. Ada dusukaniha sabatu malayin, ada 7 juta. Taqau ala nahrin, terletak di atas sungai. Ini kota apa? Tushtaharu bikasrati zilazil, terkenal dengan banyaknya gempa. Tushtaharu bikasratil masajid, terkenal dengan banyaknya masjid. Tushtaharu bikasratil jarimah wal mukhadirat, terkenal dengan banyaknya kriminalitas dan narkoba. Kemudian ini pembahasan tentang fikrah raisiyah, fikrah raisah, pokok pikiran. Di paragraf pertama apa, kemudian paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, yang mana yang cocok. Ini Tokyo ibu kota Jepang, Tokyo Asimatul Yaban, Masarif syarikat di Tokyo, bank-bank dan juga perusahaan di Tokyo,
Zalazil di Tokyo, gempa di Tokyo. Kemudian yang berikutnya ada Masjid Al-Azhar di Kairo, Masjid Al-Azhar di Kairo. Al-Qahirah asimatu Misr, Kairo ibu kota Mesir. Sukanul Qahirah katsirun, penduduk Kairo itu banyak. Kemudian Maqarul Umam Al-Muttahidah di New York, ada pusatnya PBB di New York. Kemudian Al-Ilmu di New York, ilmu di New York. Kemudian New York akbaru mudun fil wilayat al-Muttahidah. New York adalah ibu kota terbesar di USA. Kalau ini menyusun kalimat paling enggak 5 kata dari kata ini ya. Coba dikerjakan semampunya. Bisa nyontoh cara dengan yang ada di bacaan, cuman bagusnya jangan kopas saja dari bacaan, karena ini biar bisa ngarang. Kemudian ini menjodohkan yang sesuai ya. Ini bacaannya semua ada di bacaan semua. An-nasu katsirun fi hadzal makan, manusia itu banyak di tempat ini. Aswa'ut ta'irat syadidah huna, suara-suara pesawat itu sangat keras di sini. Tilka imarah aliyah jiddan, gedung itu tinggi sekali. Al-asya'ul qadimah, sesuatu yang sudah lama, yang kuno itu apa? Al-hawa'u ghairun naqi, udaranya itu enggak bersih fi hadzal makan, di tempat ini. Amakinu fiha malun katsirun, tempat-tempat di sana itu ada banyak harta. Berikutnya itu tadi, yang penting paham dulu. Nanti kalau terlalu cepat videonya nanti silahkan diputar dengan kecepatan 75, nanti di download lagi, diputar dengan kecepatan lebih rendah untuk diulangi. Karena video ini nanti nggak full ya, 2 jam pelajaran nanti insya Allah. Videonya agak ringkas ya, biar kalian bisa murojaah, mengulangnya lagi. Kalau sudah paham banyak kosakatanya, setelah di-download bisa diputar dengan kecepatan lebih tinggi. Cuma nanti kalau kurang jelas ya resikonya. Tapi kalau udah banyak paham kosakata insya Allah tidak masalah. Kemudian mulahadzah nahwiyah, kita belajar kaidah tentang nahwu. Di sini ada pembahasan mubtada wal khabar. Kalian kalau sudah belajar nahwu di nahwu wadhih mungkin udah ada pembahasan tentang mubtada wal khabar. Ini al-jumlatul ismiyah laha ruknain. Kalimat yang diawali dengan kata benda itu punya 2 rukun, punya 2 pondasi, punya 2 kata inti. Yang pertama al-mubtada wa huwa al-ismul marfu'. Yani yang pertama mubtada, yakni isim yang marfu. Marfu itu yang harokat akhirnya dhammah atau yang mewakili dhammah harokat akhirnya. Wa yakunu fi awwaliha ghaliban. Dan paling banyak itu di awal kalimat. Posisi mubtada itu memang asalnya di awal kalimat. Pada asalnya kan kadang ya jarang itu nanti dia ditaruh di belakang. Mubtada karena secara bahasa itu sesuatu yang ada di awal kalimat. Kemudian al-khabar wa huwa marfu, dia marfu juga, berarti harokat akhirnya pada asalnya dhammah. Yatimu maknal jumlah, yang melengkapi makna daripada kalimat, dari pelengkap untuk mubtada, jadi khabar yang melengkapi mubtada menjadi kalimat yang sempurna, bisa dipahami. Perhatikan Makkah jamilah, Makkah itu indah, kota Makkah indah. Ana muslimun, saya seorang muslim. Al-jami'ah wasi'ah, universitas itu luas. Al-masjidani kabirani, masjid 2 itu besar. Al-faqru muskilah, kemiskinan itu adalah masalah. Ya, masalah ya, karena bukan zatnya kemiskinan itu jadi masalah, enggak, tapi karena kebanyakan manusia itu ya kurang pemahaman, juga kurang iman, kurang kesabaran ya.
termasuk kita. Jadi ketika menghadapi kemiskinan, kesulitan apapun, nanti kadang entah mengeluh, entah jadi terus melakukan hal-hal yang kurang bagus, kurang baik untuk mengatasinya, yang tidak halal misalnya. Atau pada asalnya ini ketika hal itu terlalu parah, ya, menyebabkan kelaparan, ya. Kelaparan hingga kematian, nah itu cukup parah. Itu jadi problem yang cukup merepotkan. Semoga Allah memberi kita kecukupannya. Hadza tabib, ini dokter. Zainabu tabibah, Zainab adalah dokter. Dimashku asimah, Damaskus adalah ibu kota. Al-Qahirah muzdahimah, Kairo itu penuh ramai, padat. Al-masani'u katsirah, pabrik-pabrik itu banyak. Ini contoh-contoh kalimat yang sempurna yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan mubtada yang ada di awal, karena dia dinamakan mubtada karena dia di awal kalimat. Dari ibtada itu memulai, mubtada yang dimulai dengannya kalimat. Khobar, nah ini pelengkapnya, makanya dia menjadi kalimat yang sempurna. Tanpa khobar ini, kata-kata ini nggak akan jadi kalimat yang sempurna dipahami. Jadi mubtada itu yang di awal, khobar itu yang di belakang, atau pelengkapnya. Coba dicari pelengkapnya. Atau di bahasa kita subjek, bukannya intinya nanti dipahami. Ini adalah ini. Nah, kalau setelah adalah bisa kita taruh kata tersebut. Nah, kata tersebut adalah khobar, itu untuk bahasa mudahnya atau pelengkap. Ini silakan dikerjakan. Dok khoton tahtal mubtada. Kalau mubtada itu 1 garis, wa khotta ini 2 garis untuk khobar. Cari yang mana mubtadanya yang jadi pembahasan, kemudian khobar itu apa, pelengkapnya. Subjek pembahasan, kemudian pelengkapnya kalau khobarnya. Mubtada mungkin subjek pembahasan, mungkin ya bahasa mudahnya dari pemahaman terhadap kalimatnya nanti. Itu kalau di sini yang pentingnya di awal sudah paling mudah itu. Cuman nanti kita temui ada 3 kata. Nah, ya 3 kata nanti cari khobar yang jadi pelengkap intinya yang mana. Pelengkap intinya itulah khobar. Jadi nggak semua jadi khobar ya biasanya. Kemudian ini silakan disusun, tinggal nyusun aja urutannya menjadi cerita. Ini suruh ngarang, ini agak sulit sih ini untuk ngarang ini. Untuk yang latihan berikutnya, kalau yang ini tinggal ngurutkan saja. Pergi Muhammad ke perusahaan dengan mobilnya. Ya tabu Muhammad ila syarikah bisayyaratihi. Bisyari, di jalan, izdiham inda sabah, ada kemacetan, kepadatan di waktu pagi. Huwa ya'malu fi syarikah, dia bekerja di pabrik. Yaskunu fi baitin kharijal Madinah, dia tinggal di kota di luar, dia tinggal di rumah di luar kota. Huwa yasilu ba'da sa'ah ila syarikah, dia sampai ke pabrik ini ya, perusahaan itu setelah 1 jam. Ini jalannya 1 jam. Muhammad la yahibbu al-hayah fil Madinah, Muhammad nggak suka hidup di kota. Syarikah, perusahaan fi wasatil Madinah, di tengah kota. Kalau untuk ngarang ini ngarang bebas. Kalau yang ini ngarang dengan ngambil ini kata-kata ini dimasukkan di dalam karangan. Ini sama-sama ngarang. Ini termasuk maharoh yang sulit untuk ngarang ini. Karena itu kalau kalian bisa mengerjakan ini, insya Allah nanti saya akan memberi nilai lebih
Kemudian berikutnya untuk belajar khat nasi, nggak tahu kalian sudah belajar khat belum? Nah kalau sudah bisa dicoba-coba. Tapi inti latihan yang paling penting itu yang di atas tadi, yang di atas ya, yang kalian kerjakan. Semoga dapat ini dipahami. Jika ada pertanyaan silakan chat di grup saja. Kalau komen di YouTube atau di ini kita mungkin lama responnya, mending di grup WhatsApp saja. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.